Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Cita Miarti, mahasiswi Farmasi Sore Poltekkes Bakti Setia Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Munawar APT MSc selaku dosen penguji, kepada Ibu Agustin Wijayanti APT MSc selaku dosen pembimbing 1, dan kepada Ibu Tri Lestari APT MSc selaku dosen pembimbing 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Gambaran Pengobatan Pasien Preeklamsia Berat Rawat Inap di Ruang Maternal Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta tahun 2018. Adapun sebelum saya memulai presentasi, saya akan menyampaikan poin-poin yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua kajian pustaka dan kerangka konsep, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang menjadikan latar belakang saya mengambil judul tersebut karena angka kematian ibu di Indonesia menurut profil kesehatan tahun 2015 mencatat dari 305 per 100.000 kelahiran hidup dan 25% disebabkan oleh hipertensi dalam kehamilan. Dampak jangka panjang juga terjadi pada bayi yang dilahirkan dari seorang ibu dengan preeklamsia, seperti berat badan lahir rendah dan serta menyumbang pada morbiditas dan mortalitas perinatal. Seperti yang terlampir dalam laporan instalasi catatan medik, dari jumlah 202 pasien preeklamsia berat, diagnosis penyerta intrauterine fetal death atau kematian janin di dalam kandungan sebanyak 13 pasien, dan intrauterine growth restriction atau pertumbuhan janin terhambat di dalam kandungan sebanyak 48 pasien. Karena penyebab preeklamsia berat belum diketahui secara pasti, deteksi dini dan tata laksana terapi yang baik untuk mengatasi preeklamsia dan komplikasinya sangatlah penting. Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito sendiri tercatat preeklamsia berat menyumbang 29% kematian ibu di rumah sakit tersebut. Rumusan masalah dari judul yang saya ambil yaitu bagaimana gambaran pengobatan pasien preeklamsia berat rawat inap di ruang maternal tahun 2018 yang meliputi golongan obat, jenis obat, dosis obat, interval pemberian obat, dan rute pemberian obat. Adapun tujuan umum dari penelitian yaitu untuk mengetahui gambaran pengobatan pasien preeklamsia berat rawat inap di ruang maternal RSUP Dr. Sarjito tahun 2018, dan tujuan khususnya untuk mengetahui gambaran pengobatan pasien preeklamsia berat rawat inap di ruang maternal RSUP Dr. Sarjito tahun 2018 yang meliputi golongan obat, jenis obat, dosis obat, interval pemberian obat, dan rute pemberian obat. Dari tinjauan pustaka dapat kita ketahui bahwa preeklamsia merupakan kondisi spesifik pada kehamilan yang ditandai dengan adanya disfungsi plasenta dan respon maternal terhadap adanya inflamasi sistemik dengan aktivasi endotel dan koagulasi. Preeklamsia sendiri diklasifikasikan menjadi 3, yaitu hipertensi, preeklamsia, dan preeklamsia berat. Dalam penelitian ini saya mengambil judul preeklamsia berat. Diagnosis sendiri dari preeklamsia berat yaitu adanya hipertensi dengan tekanan darah lebih dari 160 mm Hg sistol dan 100 mm Hg untuk diastolnya. Selain hipertensi, ditandai juga antara lain trombositopenia, gangguan ginjal, gangguan liver, edema pulmo, gejala neurologi seperti stroke, nyeri kepala, dan gangguan visus atau penglihatan. Gangguan sirkulasi uteroplasenta yaitu oligohydramnion dan absen end diastolik pada janin. Dalam
pemberian terapi preeklamsia berat itu ada pencegahan dengan menggunakan aspirin atau asetil salisilat dan kalsium laktat. Dari penata laksanaan pemberian obat itu sendiri ada diberikan golongan antikonsultan, antihipertensi, pemberian dan juga pemberian kortikosteroid. Dari terapi pencegahan dan penata laksanaan tersebut akan kita lihat golongan obat, jenis obat, dosis obat, interval pemberian, dan rute pemberian obat. Poin yang ketiga yang akan saya sampaikan yaitu metodologi penelitian. Jenis dan rancangan penelitian yang saya ambil yaitu deskriptif dengan pengumpulan data secara retrospektif. Lokasinya itu di instalasi catatan medik RSUP Dr. Sarjito dan waktu diambil setelah adanya izin penelitian dan dari rumah sakit dan ethical clearance, dan pengambilan data dilakukan bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020. Subjek penelitian ini yaitu pasien preeklamsia di ruang maternal dalam rekam medis, dan objek penelitian ini yaitu obat yang diberikan pada pasien preeklamsia berat. Populasi dan sampel. Total populasi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, pasien ibu hamil dan pasca salin yang terdiagnosis preeklamsia berat sesuai catatan instalasi catatan medik dengan kode diagnosa O14.1 sebanyak 202. Berdasarkan dengan rumus Slovin, jumlah minimal sampel yang diambil sebanyak 135 pasien. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi dari penelitian ini, kriteria inklusinya yaitu pasien preeklamsia berat, dan kriteria eksklusinya yaitu berkas pasien tidak lengkap atau tidak terbaca. Adapun jalannya penelitian, yang pertama dilakukan pengajuan judul penelitian, selanjutnya persetujuan judul dan penentuan dosen pembimbing penelitian, pembuatan proposal penelitian, seminar proposal penelitian, pengajuan izin penelitian ke RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, dan dilanjutkan pengajuan izin penelitian ke Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, persetujuan izin penelitian dan ethical clearance keluar, baru melakukan proses pengambilan data di ruang rekam medis RSUP Dr. Sarjito, dan yang terakhir analisis data dan penyusunan laporan karya tulis ilmiah. Poin yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan karakteristik subjek penelitian, dapat kita lihat bahwa prosentasi paling banyak itu pada usia pasien 20 sampai 35 tahun, dan usia pasien tersebut sesuai dengan yang dianjurkan, yaitu usia kehamilan ibu yang paling aman antara 20 sampai 35 tahun. Karena pada usia kurang dari 20 tahun pasien masih mengalami kurangnya pengetahuan, sehingga potensi untuk preeklamsia itu sangatlah banyak. Dan pada usia pasien yang lebih dari 35 tahun memiliki resiko komplikasi kehamilan yang lebih dibanding dengan usia aman. Dari data ini dapat kita lihat jumlah kasus pada paritas kehamilan, yaitu yang paling banyak di sini adalah multipara. Yang kedua sebanyak 46,67%, dan yang kedua adalah nulipara 46 kasus dengan persentase 34,07%. Grande multipara itu mengalami paling sedikit yaitu 17,04%. Nulipara sendiri adalah seorang ibu yang belum pernah melahirkan anak hidup,
Multipara adalah seorang ibu yang melahirkan anak hidup 2 atau 3, sedangkan granda multipara adalah seorang ibu yang melahirkan anak hidup lebih dari 4. Pada paritas kehamilan, nulipara beresiko daripada multipara dan granda multipara. Karena pada nulipara terjadi gangguan imunologik atau blocking antibodies di mana produksi antibodi terhambat dan akan mengganggu fungsi plasenta yang dapat menyebabkan preeklamsia berat. Dan di tabel yang kedua dapat kita lihat usia kehamilan itu semuanya di atas 20 minggu, yaitu 129 kasus, prosentasenya 95,56%, dan pasca salin 6 kasus yaitu 4,44%. Itu sesuai dengan teori yang disampaikan dalam perkumpulan obstetri dan ginekologi preeklamsia berat, ditegakkan berdasarkan adanya hipertensi spesifik yang disebabkan kehamilan disertai dengan gangguan sistem organ lain pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Selanjutnya, distribusi diagnosis pasien preeklamsia berat. Diagnosa utama preeklamsia berat tanpa diagnosis penyerta, jumlah kasusnya 40%, prosentasenya 31,11. Preeklamsia berat dengan diagnosis penyerta lain seperti HELLP syndrome, partial head syndrome, IUGR, oligohydramnion, polyhydramnion, totalnya sebanyak 51 kasus atau 37,78%. Untuk PEB superimpos murni tanpa diagnosis penyerta itu 6 kasus, 4,44%, sedangkan PEB superimpos dengan diagnosis penyerta lain totalnya 21 kasus sama dengan 15,56%. Diagnosis yang lain yaitu impending eklamsi sebanyak 4 pasien, 2,96%, impending eklamsi dengan penyerta lain dengan jumlah kasus 4, 2,96%. Menurut Bregela tahun 2017 menyatakan preeklamsia superimpos merupakan konsep baru protein urea lebih dari 300 mg dalam 24 jam tanpa protein urea sebelumnya setelah 20 minggu pada wanita dengan hipertensi kronis atau peningkatan protein urea mendadak pada wanita dengan protein urea yang diketahui sebelum atau awal kehamilan, dan peningkatan hipertensi mendadak yang sebelumnya terkontrol dengan baik atau peningkatan obat anti hipertensi untuk mengendalikan tekanan darah. Sedangkan sindrom HELLP sendiri yaitu preeklamsia atau eklamsia disertai timbulnya hemolisis, peningkatan enzim hepar dan disfungsi hepar. Sedangkan eklamsia merupakan kasus akut pada penderita preeklamsia yang disertai dengan adanya kejang menyeluruh dan koma. Distribusi penggunaan obat preeklamsia berat di ruang maternal Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito tahun 2018. Dari antiplatelet yang digunakan adalah jenis obat aspirin dengan dosis 80 mg setiap 24 jam secara peroral sebanyak 12 kasus, prosentasenya 8,89%. Aspirin sendiri digunakan untuk pencegahan preeklamsia. Mekanisme kerja aspirin dalam pencegahan preeklamsia yaitu menghambat peroksida lipid dengan tromboksan dan prostasiklin di plasenta preeklamsia. Dosis yang dianjurkan 60-80 mg yang digunakan sebelum usia kehamilan ibu 20 minggu yang bertujuan untuk pencegahannya. Yang kedua yaitu golongan suplemen kalsium. Yang paling banyak digunakan adalah jenis obat kalsium laktat dengan dosis 500 mg
setiap 8 jam dengan rute pemberian per oral. Jumlah kasus 58 pasien, prosentasenya 42,96%. Terutama diberikan kepada pasien dengan asupan kalsium rendah, karena asupan kalsium rendah dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dengan menstimulasi hormon paratiroid atau pelepasan renin, sehingga meningkatkan kalsium intraseluler pada otot polos dan pembuluh darah. Yang ketiga yaitu golongan antihipertensi. Dari golongan kalsium channel blocker itu ada secara intravena dan per oral. Yang paling banyak digunakan itu adalah nifedipin dengan dosis 10 mg setiap 8 jam secara per oral, yaitu 99 pasien, prosentasenya 73,33%. Pemberian nikardipin secara intravena sendiri ada 8 kasus, prosentasenya 5,92%. Antihipertensi golongan kalsium channel blocker atau nifedipin merupakan antihipertensi lini pertama di Indonesia karena paling aman untuk kehamilan dan menyusui. Nifedipin menyebabkan meningkatnya indeks kardiak yang berguna pada pasien PIP. Dosis yang dianjurkan 10 mg kapsul per oral diurang tiap 15-30 menit dengan dosis maksimal 30 mg. Nikardipin sendiri merupakan kalsium parenteral yang diberikan untuk pasien dengan diagnosis krisis hipertensi atau pasien PIP yang penurunan kesadaran yang tidak bisa mendapatkan terapi oral. Selanjutnya, dari golongan kerja sentral itu ada metildopa dengan dosis 500 mg setiap 8 jam, rute pemberiannya per oral sebanyak 39 kasus atau presentasinya 28,9%. Metildopa merupakan antihipertensi lini kedua yang diberikan dan sering dikombinasi dengan nifedipin. Pemberian antihipertensi golongan lain yaitu bisoprolol, paling banyak itu hanya diberikan seimbang satu kasus dengan prosentase 0,74%, semuanya secara per oral, diberikan untuk pasien yang bermasalah dengan jantungnya. Kemudian dari golongan penghambat AC, kaptropil yang paling banyak digunakan yaitu dengan dosis 25 mg setiap 8 jam per oral sebanyak 5 kasus, prosentasenya 3,70%. Kaptropil sendiri digunakan untuk pasien dengan gangguan ginjal. Selanjutnya, dari golongan antagonis reseptor angiotensin 2 atau valsatran terbanyak pada dosis 80 mg setiap 24 jam per oral sebanyak 4 pasien, prosentasenya 2,96. Golongan antagonis reseptor angiotensin 2 adalah antihipertensi hemat kalium yang diberikan untuk pasien edema pulmo atau untuk pasien dengan batuk resisten. Pada golongan diuretik, furosemid digunakan paling banyak dosis 40 mg setiap 12 jam, rute pemberiannya intravena. Furosemid diberikan untuk pasien dengan kasus edema pulmo. Antikonvulsan yang digunakan di ruang maternal Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito satu-satunya adalah magnesium sulfat dengan rute pemberian secara intravena, dosis 1 gram, interval pemberian per jam, sejumlah 80 kasus, prosentase 59,26%.
Magnesium sulfat bertujuan untuk mencegah preeklamsia menjadi eklamsia serta mengurangi morbiditas dan mortalitas perinatal yang dikeluarkan dari ibu preeklamsia berat. Kortikosteroid yang digunakan yaitu dexamethasone, paling banyak dosis 5 mg setiap 24 jam secara intravena sebanyak 32 kasus, prosentasenya 23,70%. Dexamethasone digunakan untuk pematangan paru pada janin di usia kehamilan ibu yang kurang dari atau sama dengan 34 minggu untuk mengurangi resiko mortalitas janin serta kematian neonatal. Selanjutnya adalah distribusi kombinasi obat anti hipertensi di ruang maternal Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Distribusi kombinasi obat anti hipertensi yang paling banyak digunakan yaitu nifedipin dan metildopa sebanyak 38 kasus, prosentasenya 28,15%. Terapi kombinasi digunakan apabila monoterapi sudah digunakan tetapi tidak menunjukkan perbaikan tekanan darah. Poin terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah dari hasil penelitian gambaran pengobatan pasien preeklamsia berat rawat inap di ruang maternal RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta tahun 2018 adalah golongan obat yang digunakan pada pasien preeklamsia berat rawat inap di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito yaitu dari golongan antiplatelet 14,81%, suplemen kalsium dari golongan suplemen kalsium 48,89%, dari golongan anti hipertensi kalsium channel blocker sebanyak 73,33%, anti hipertensi kerja sentral sebanyak 47,40%, anti hipertensi penghambat AC inhibitor 8,89%, anti hipertensi antagonis reseptor angiotensin 2 sebanyak 7,40%, anti hipertensi diuretik 17,78%, anti angina nitrat sebanyak 1,48%, golongan antikonsulfan 65,18% dan kortikosteroid 30,37%. Antiplatelet yang paling banyak digunakan yaitu asam asetil salisilat dengan dosis 80 mg setiap 24 jam per oral sebanyak 8,89% dan dosis 100 mg setiap 24 jam sebanyak 3,70%. Golongan mineral kalsium adalah kalsium laktat yang paling banyak digunakan adalah kalsium laktat dengan dosis 500 mg setiap 8 jam per oral sebanyak 42,48%, dosis 500 mg setiap 24 jam secara per oral sebanyak 5,19% dan dosis 500 mg setiap 12 jam per oral sebanyak 0,74%. Golongan antikonvulsan yang dipakai untuk pasien preeklamsia berat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito yaitu magnesium sulfat dengan dosis 1 gram per jam selama 24 jam secara intravena sebanyak 59,26%. Kortikosteroid yang dipakai untuk preeklamsia berat yaitu digunakan dexamethasone dengan dosis 5 mg setiap 12 jam secara intravena sebanyak 23,70%. Untuk anti hipertensi yang digunakan tunggal sebanyak 73,33% dari golongan kalsium channel blocker yaitu nifedipin dan kombinasi dua macam anti hipertensi yang paling banyak yaitu golongan kalsium channel blocker dan kerja sentral yaitu nifedipin dan metildopa sebanyak 28,15%. Sekian presentasi dari saya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.